Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Atwar Hasan Erlangga Bisma Taksa, NIM 058 dari Tero Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum yang terakhir tentang motor BLDC. Untuk motor BLDC sendiri yaitu brushless direct current motor adalah cara untuk mengatur kecepatan, torsi, dan arah putaran motor BLDC dengan mengendalikan arus dan tegangan yang diberikan ke lilitan stator. Karena motor BLDC tidak menggunakan sikat atau brush, maka proses komutasi dilakukan secara elektronik menggunakan inverter dan rangkaian kontrol. Salah satu metode yang paling umum adalah six-step communication atau trapezoidal control, di mana arus dialirkan secara bergantian ke tiga fasa motor berdasarkan posisi rotor yang dideteksi oleh sensor Hall atau metode sensorless. Selain itu, terdapat mode PWM atau pulse width modulation yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pulse tegangan sehingga daya yang masuk ke motor dapat dikontrol secara efisien. Metode lain Metode lain yang lebih lanjut adalah Field Oriented Control atau FOC atau kontrol vektor yang memungkinkan pengendalian torsi dan flux secara terpisah sehingga motor dapat beroperasi lebih halus, efisien, dan responsif. Dengan pemilihan metode pengendalian yang tepat, motor BLDC dapat digunakan secara optimal pada berbagai aplikasi seperti kendaraan listrik, kipas, drone, dan sistem industri. Untuk metode six step BLDC, yaitu teknik kontrol elektronik yang mengubah tegangan ADC menjadi tegangan AC 3 fasa secara berurutan atau 6 langkah menggunakan inverter untuk mengenergikan kumparan motor sesuai posisi rotor atau yang dideteksi sensor Hall. Menghasilkan putaran yang halus dan efisien dengan sinyal trapezoidal sering dikombinasikan dengan PWM untuk pengaturan kecepatan presisi. Seperti di gambar seperti ini, untuk cara kerjanya ada A, B, C. Untuk prinsip kerja six step BLDC sendiri yaitu yang pertama ada deteksi posisi rotor. Berguna untuk agar motor dapat berputar, pengontrol harus mengetahui posisi magnet rotor terhadap kumparan stator menggunakan tiga sensor Hall yang diletakkan terpisah sejauh 120 derajat. Untuk yang kedua ada switching. Pengontrol mengaktifkan inverter 3 fasa atau yang terdiri 6 MOSFET atau IGBT. Dalam metode six step hanya dua fasa yang dialiri arus pada satu waktu atau satu fasa high, satu fasa low. Satu fasa sisanya dibiarkan mengambang atau floating. Urutan ini berputar melalui 6 kombinasi spesifik untuk menciptakan medan magnet yang selalu menarik rotor agar terus dapat berputar. Untuk yang ketiga, ada karakteristik gelombang. Karena hanya dua fasa yang aktif secara bergantian, maka bentuk gelombang tegangan yang dihasilkan dapat menyerupai trapesium, bukan sinus murni. Dan selanjutnya ada metode sine wave BLDC. Metode pengendalian sine wave BLDC bekerja dengan memberikan tegangan ke tiga fasa motor secara terus-menerus melalui modulasi PWM yang mengikuti profil gelombang sinus di mana arus pada setiap fasa bergeser 120 derajat satu sama lain. Kontrol gelombang sinus mengubah arus secara halus dan bertahap mengikuti posisi sudut rotor yang dideteksi secara presisi melalui sensor posisi atau estimasi algoritma. Hasilnya, interaksi medan magnet antar stator dan rotor menjadi lebih seragam yang secara signifikan mengurangi reaktorsi atau torque ripple, meminimalkan kebisingan akustik, serta meningkatkan efisiensi dan kehalusan putaran motor terutama pada kecepatan rendah hingga menengah. Untuk yang selanjutnya ada cara kerja. Untuk deteksi posisi rotor, pengontrol membutuhkan informasi posisi rotor yang jauh lebih akurat daripada sekedar 6 langkah. Sensor posisi menggunakan sensor Hall atau encoder untuk mengetahui sudut posisi rotor. Itu yang kedua ada sensorless, menggunakan estimasi matematis dari tegangan baik atau back EMF untuk menebak posisi sudut saat motor berputar. Dan selanjutnya ada pembangkitan sinus PWM, pengontrol atau microcontroller menggunakan algoritma untuk menghitung nilai tegangan yang harus diberikan ke masing-masing fasa. Ada U, V, dan W. Berdasarkan sudut rotor saat itu, ketiga fasa diberikan arus secara bersamaan, arus pada masing-masing fasa digeser sejauh 120 derajat satu sama lain secara elektrik. Menggunakan SVPWM atau Space Vector Pulse Width Modulation yang memodulasi lebar pulse saklar inverter sehingga
Hasil rata-rata tegangan membentuk gelombang sinus yang sempurna. Untuk yang ketiga ada pembentukan medan magnet putar dengan arus yang berbentuk sinus. Medan magnet yang dihasilkan oleh stator tidak lagi melompat setiap 60 derajat, melainkan berputar secara kontinu dan mulus. Magnet rotor akan selalu mengikuti medan magnet stator dengan sinkronisasi yang sangat rapat. Karena tidak ada perubahan arus mendadak, tidak terjadi lonjakan torsi yang biasanya menyebabkan bunyi dengung atau getaran pada motor. Untuk di sini ada nomor-nomornya dan nama-nama dari si bel di sini. Terus selanjutnya ada metode space vector. Metode space vector metode space vector pulse width modulation atau yang disebut SVPWM pada motor BLDC bekerja dengan menganggap sistem tiga fasa sebagai satu kesatuan vektor tegangan tunggal yang berputar di dalam bidang referensi heksagonal. Alih-alih mengontrol setiap fasa secara terpisah seperti pada PWM sinusoidal konvensional, algoritma ini membagi siklus putaran menjadi 6 sektor utama dan mensistensis vektor tegangan referensi yang diinginkan dengan cara mengkombinasi dua vektor tegangan aktif yang berdekatan secara vektor 0 melalui pengaturan durasi atau duty cycle pensakaran inverter secara presisi. Untuk cara kerjanya sendiri, ini ada 4, yaitu pemetaan ruang heksagonal, sintesis vektor referensi, keunggulan saddle shape, hasil akhir pada motor. Untuk pemetaan sendiri, inverter 3 fasa memiliki 8 kemungkinan. 2 status setiap fasa on atau off, 6 vektor aktif dan 2 vektor nggak aktif. Untuk sintesis vektor sendiri, saat motor berputar mengontrol menentukan kemana arah dorongan yang dituju, vektor tegangan yang diinginkan karena posisi yang diinginkan seringkali berada di antara dua vektor aktif. SVPWM menggunakan teknik rata-rata waktu yang digunakan. Untuk yang ketiga ada saddle shape. Saddle shape memungkinkan penggunaan tegangan baterai atau DC bus yang lebih maksimal dan mendapatkan tegangan keluaran yang lebih tinggi dibanding PWM sinus biasa tanpa mengalami pemotongan sinyal atau clipping, yang berarti motor bisa mencapai kecepatan yang lebih tinggi daripada tegangan yang sama. Untuk hasil akhir pada motor tetap menerima arus yang berbentuk sinusoidal murni namun dengan efisiensi daya yang lebih baik dan kendali posisi yang sangat akurat karena sistem selalu bekerja dengan memperhitungkan interaksi ketiga fasa secara simultan sebagai satu satuan vektor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.